Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur malam ini kita masih boleh mempunyai kesempatan untuk membaca sebagian dari firman Tuhan. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan waktu ini bagi kami, anak-anak-Mu, untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Marilah mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah memperoleh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita beri judul, Menjadi Batu Penjuru. Nats kita malam ini menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru dari gereja Allah, tempat persekutuan seluruh umat Tuhan beribadah dan memuji Tuhan. Batu penjuru merupakan tempat didirikannya tiang-tiang pojok bangunan yang paling kuat dan kokoh untuk menopang seluruh bagian-bagian dari bangunan itu, mulai dari fondasi, lantai, dinding, plafon, sampai atap rumah. Daya tahan dari bangunan suatu rumah sangat tergantung pada kekuatan dan kekokohan dari batu penjuru bangunan tersebut. Yesus telah dipilih oleh Allah menjadi batu penjuru dari gereja Allah di bumi dan di sorga.
Gereja Allah itu pastilah kuat dan kokoh karena didirikan di atas batu penjuru yang kuat, yaitu Yesus yang telah memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Semua orang-orang terpilih dan percaya menjadi kepunyaan Allah, tinggal di rumah Allah yang kuat dan kokoh itu. Orang-orang pilihan Allah akan keluar dari kegelapan dan menjadi hidup bahagia dalam terang Yesus Kristus di dunia ini. Akan tetapi banyak orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak melakukan firman-Nya. Mereka menolak Yesus dan bahkan menyalibkannya. Bagi mereka, Yesus menjadi batu sandungan yang membuat mereka jatuh kepada perbudakan dosa. Bagi kita orang percaya, Yesus menjadi batu penjuru yang kokoh, menjadi pengharapan dan sumber segala berkat bagi kita. Kita menjadi umat-Nya dan beroleh belas kasihan-Nya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita orang percaya sudah dipilih menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, rumah kepunyaan Allah sendiri. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita juga dimampukan dan diperlengkapi dengan kekuatan yang kokoh, supaya kita dapat menjadi batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu persekutuan imamat yang kudus. Dalam hal ini, bangunan suatu rumah rohani dapat dalam bentuk rumah-rumah doa atau pos-pos pelayanan, atau kelompok-kelompok persekutuan seperti kelompok doa, kelompok penalahan Alkitab. Tiap kelompok dapat terdiri dari 5-10 orang atau dari 2-3 orang, karena sebagaimana tertulis di Matius 18 ayat 20, Yesus sendiri mengatakan demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam bentuk yang lebih formal, bangunan rumah rohani itu dapat berupa persekutuan, misalnya para evangelis, atau pelayanan-pelayanan kategorial, seperti sermon situa, sermon ibu-ibu, sermon pemuda, sermon ama, dan sermon lansia di lingkungan HKBP. Dengan mengambil peran penting dalam kelompok pelayanan itu, kita dapat menjadi batu penjuru di bangunan rumah rohani tersebut. Namun, patut dapat disayangkan bahwa banyak jemaat kita, termasuk penetua atau situa kita di gereja, yang tidak ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan seperti itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diminta untuk terus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus kepada seluruh bangsa, supaya mereka menjadi pengisi dari rumah rohani yang kita bangun itu.
kita memberitakan firman Tuhan ke segenap bangsa, supaya mereka menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup. Kita umat kepunyaan Allah diminta menjadi batu penjuru dari bangunan rohani, tempat persekutuan orang-orang percaya. Kita dapat menjadi batu penjuru bila melalui firman Tuhan yang kita beritakan, banyak orang yang keluar dari kegelapan, keluar dari perbudakan dosa, dan menerima terang Tuhan Yesus. Kita dapat menjadi batu penjuru di rumah bangunan doa tadi, bila kita tekun memberitakan Injil ke seluruh bangsa, sehingga pemberitaan Injil itu telah menjadi landasan iman percaya bagi mereka untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita terus memberitakan Injil keselamatan itu kepada seluruh bangsa, karena pemberitaan Injil itu bukan hanya sekedar panggilan bagi kita, akan tetapi merupakan utang kita. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, demikian, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Tertulis di Roma 1 ayat 14 dan sampai 15. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi batu penjuru dari satu bangunan rumah rohani dengan tekun memberitakan Injil Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah menjadi batu penjuru iman percaya kami kepadamu, dan atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kami dikuatkan untuk dapat memberitakan Injil-Mu, dan supaya kami dapat menjadi batu penjuru untuk bangunan rohani bagi mereka-mereka yang melalui pemberitaan firman akan datang bersekutu dengan kami, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dalam nama anak Yesus Kristus, kamu berdoa. Amin.